Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwan dari channel Ki Ajar Padang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam menjalankan ibadah Ramadan ini tetap selalu dalam sehat lahir dan batinnya. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan semoga Allah memberikan rezeki yang seluas-luasnya untuk kita semua beserta keluarga besar kita semua, karena itu semua merupakan alat atau bekal untuk kita beribadah kepadanya. Nah, kali ini izinkan saya teman-teman bercerita tentang pengalaman pribadi saya menelaah hal tentang pertukaran. Pertukaran di sini itu nanti kita coba bahas. Saya akan mengawali kisah saya ini dari Surah Yasin ayat 36 kalau tidak salah saya mengingatnya, yang bunyinya itu subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, bahwa Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, baik apa itu yang ada di semesta, di bumi ini, di dalam bumi ini, ataupun di segala ciptaannya Allah. Kemudian yang ada di dalam diri kita sendiri itu semua, Allah katakan hal itu akan selalu berpasang-pasangan, dan dari apapun yang kita tidak ketahui, yang tidak kita ketahui pun Allah mengatakan di luar jangkauan yang kita ketahui itu semua diyakinkan oleh Allah bahwa itu semua adalah berpasang-pasangan. Nah, dari dasar inilah saya berpikir menelaah dalam kehidupan saya sehari-hari, teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya menurut saya, analisa dari semua teori dan praktek yang saya coba kerjakan, ini bukan kesimpulan karena saya tidak sedang belajar, tidak mencoba tidak mengambil satu kesimpulan dalam kehidupan apapun, karena kesimpulan itu betul-betul kadang-kala menjebak untuk diri saya. Saat ini kita mendapatkan kesimpulan A, esok lusa kesimpulan itu sangat sangat bisa berubah gitu. Nah, kembali kepada hal yang tadi, bahwa semua ini adalah pertukaran, bahwa di dalam Al-Fatihah sendiri ada satu ayat yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu, bahwa kita menyembah kepada Allah dan kita pun memohon pertolongan kepada Allah. Di sini terjadi sebuah pertukaran. Kalau dilihat lagi dalam kehidupan keseharian yang paling sederhana tetapi cukup butuh latihan, itu kita menelaah tentang keluar masuknya nafas. Itu pun berpasang-pasangan, ada nafas yang masuk, ada nafas yang keluar, dan banyak hal, segala sesuatu yang memang Allah menciptakan berpasang-pasangan. Baik itu yang sudah kita fahami dari ilmu yang sudah kita pegang dari apakah itu pengalaman orang lain, kita kemudian membacanya, kita menerimanya, atau itu berupa pengalaman dari sebuah daya pikir yang kita olah sendiri, yang kita telaah sendiri, kita melakukan observasi, dan ternyata memang betul dalam kehidupan itu banyak hal yang selalu berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ada dalam, ada luar, ada segala sesuatu ini Allah dalam dimensi kita saat ini, kita dikondisikan bahwa kita mendapatkan hal yang berpasang-pasangan, dan yang paling besarnya di sini adalah adanya kholik dan adanya makhluk gitu. Nah, ini berarti tetap kita terkondisikan oleh hukum berpasang-pasangan tadi. Nah, dalam hal berpasang-pasangan ini akhirnya kita membutuhkan sebuah pertukaran, teman-teman, yang saya perhatikan. Nah, coba nanti sama teman-teman ditelah ulang. Kalau kita perhatikan, ambil kisah-kisah besar. Misal dari kisah besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat melakukan ibadah kurban, perintah Allah, bagaimana kehebatan beliau, ketaatan beliau gitu. Itu adalah sebuah pertukaran, dan Allah menggantinya dengan hal yang lebih baik untuk beliau dan keluarganya. Dalam hal tersebut Nabiullah Ismail alaihissalam menurut satu kawal yang saya pernah terima. Nah, itu kalau kita perhatikan banyak dalam budaya-budaya apapun itu melakukan yang namanya pertukaran, teman-teman. Jadi pertukaran itu malah, kalau yang punten mungkin yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu adanya sebuah persembahan dalam bentuk apapun dan sebagainya. Kalau saya perhatikan
kecil-kecilan. Saya kebetulan senang mancing teman-teman ke danau. Nah itu kalau kita mancing itu saya memperhatikan semua tukang mancing itu sebelum ngambil ikan itu mereka justru membuat satu lemparan dulu umpan yang tujuannya adalah pertukaran. Ketika mereka memberikan sesuatu ke alam, maka ikan itu lahiriahnya mungkin akan berkumpul, kemudian di situ akan mendapatkan rezeki dari apa yang dimaksud tersebut. Nah, pertukaran ini banyak sekali kita lakukan tanpa kita sadari atau kita sadari. Nah, salah satu hal, contoh lainnya, ketika yang ayat di Al-Fatihah tadi, ya karena budua, ya karena stain, itu seakan-akan lakonnya arahnya ke sana juga kalau menurut saya teman-teman. Bagaimana kita melakukan sebuah perintah kepada Allah dan Allah memberikan jaminan bahwa akan aku beri, akan aku tolong. Sementara Allah sendiri memiliki janji innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, di sini kalau kita telaah laku-laku yang kita lakukan, semoga termasuk kita dalam melakukan sahur, kita melakukan ibadah dalam bentuk apapun, menurut saya itu semua adalah pertukaran dari apa yang kita kita inginkan, atau memang Allah akan memberikan hal yang terbaik untuk kita yang mungkin bisa jadi kita tidak tahu apakah yang diberikan oleh Allah itu pernah kita minta, ataupun memang pernah kita minta dan kita terlupakan, atau memang saat itu pula kita memintakan dan Allah langsung mengijabah saat itu juga. Itu semua hak prerogatifnya Allah. Nah, saya menelaah kehidupan pribadi saya karena kebetulan saya dari kecil latar belakang keluarga saya itu ada basic spiritual. Jadi mau tidak mau saya bergesekan dari kecil itu dengan dunia spiritual itu lumayan kental gitu. Nah, kalau diperhatikan, saya dari dulu melakukan ritual-ritual, dalam arti mohon maaf, ritual di sini itu sebuah laku. Apakah itu oleh sesepuh, ada yang dikasih berupa zikir, ada yang berupa sholat-sholat sunnah misalnya, apakah misalnya berupa laku apapun. Misalnya saya pernah ditugaskan untuk menjaga wudhu selama 40 hari 40 malam, kalau batal itu harus langsung wudhu lagi, kalau batal harus langsung wudhu lagi, terus itu. Nah itu semua menurut saya itu adalah pertukaran teman-teman, pertukaran kepada sistem sang maha, di mana nanti Allah akan membayar, akan akan apa ya, memberikan sebuah balasan. Dan sementara janji Allah fazkuruni azkurukum itu bahwa ketika engkau mengingatku, aku akan mengingatmu. Nah, mengingatnya Allah kepada kita itu sebuah timbal balik dari pertukaran tadi yang pasti akan lebih baik dari apa yang ada dalam pemikiran kita gitu. Nah, ini teman-teman coba kita telah ulang. Nah, malah saya memperhatikan yang lebih gampang untuk kita telah adalah bagaimana orang-orang muzaki, orang-orang yang ahli apa ya, namanya tuh bersedekah, ahli zakat gitu. Nah itu jelas-jelasan banyak kejadian orang-orang yang melakukan hal tersebut dan mendapatkan balasan dari Allah berlipat-lipat, karena itu janjinya banyak. Mungkin teman-teman banyak sudah paham banyak hadis-hadisnya dan lain sebagainya, keterangan dari para sepuh, para ulama yang menggambarkan bagaimana kehebatan yang namanya sedekah gitu. Nah malah saya sedang belajar nih teman-teman, mencari tekniknya seperti apa. Malah menurut sepuh itu sedekahnya Sayyidina Ali itu disesuaikan dengan keterangan dari Al-Quran itu sendiri, bahwa ada empat kondisi dalam bersedekah itu. Bagaimana dikondisikan: bersedekahlah di siang hari, bersedekahlah di malam hari, kemudian bersedekahlah dengan berterang-terangan, maksudnya memberitahu orang lain untuk siar mungkin dalam hal ini gitu, dan bersedekahlah dengan bersembunyi, tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak usah tahu. Nah ini teknik ini sedang saya pelajari teman-teman, mohon doanya. Nah kalau dalam hal seperti itu saya menelaah bagaimana satu permasalahan orang-orang spiritual yang banyak melaku dalam hal spiritual tapi merasakan banyak kegagalan di dalam sisi duniawi teman-teman. Jadi ada kalanya orang ini berilmu, orang ini taat, orang ini rajin, tapi dalam sisi duniawinya mereka lemah dan lain sebagainya. Nah telahan saya, kalau alat tukar kita kepada semesta ini, kita diberi fasilitas. Mohon maaf teman-teman, kita bisa bertukar semua ini pun karena izinnya, karena ridhonya pula gitu. Nah, ibadah pun ini semua adalah pertolongan dari Allah semata, dan kita ini berbicara dalam area lahiriah atau syariat gitu. Nah, ketika seseorang melakukan pertukaran dengan laku, dengan spiritual, laku spiritual, orang itu berzikir, orang itu apapun toriknya, banyaklah tarik-tarik di sana, jalan-jalan untuk
menuju kepada Allah itu. Nah, timbal balik dari Allahnya pun saya perhatikan orang tersebut banyak dikasih sayangi oleh Allah itu, makhluk-makhluk jadi menyayangi makhluk apapun dalam hal ini gitu. Kemudian luasnya ilmu karena orang itu mendalami hal spiritual, akhirnya pemahaman-pemahaman pun luas sekali teman-teman yang saya perhatikan. Nah, itu mungkin karena bertukarnya dengan teknik-teknik yang memang sifatnya mengarah kepada hal spiritual. Lain dengan orang-orang yang bertukarnya itu dengan material, teman-teman. Orang yang misalnya tuh yang sekarang lagi banyak tuh teman-teman ya, lagi rame-ramenya tuh misalnya tuh sedekah subuh, setelah sholat subuh satu keluarga berkeliling membagikan makanan atau apapun yang membuat apa ya, membahagiakan orang lain. Nah, saya perhatikan orang-orang yang melakukan pertukarannya dengan material pun kembalinya menurut saya lebih banyak dari sisi material. Allah membalasnya dari sisi material. Makanya jangan heran orang-orang yang banyak menolong, orang-orang yang membantu dari sisi material, itu Allah menjaminnya. Malah Allah melipat gandakan. Nah, di sini semoga ada satu pelajaran bagi khususnya orang-orang yang menelaah hal spiritual. Semoga ini jadi jawaban sebetulnya. Bagaimana dia bisa mengcover kalau misalnya dia merasakan adanya satu kelemahan dari sisi haliah dunia. Walaupun betul dari Rasulullah sendiri mengatakan ingin dunia itu harus dengan ilmu, ingin akhirat ingin dengan ilmu, ingin keduanya dengan ilmu. Ketika seseorang mempelajari hal ya dunia lebih kuat, maka urawinya tertinggal. Ilmu tentang ketuhanan atau untuk akhiratnya tertinggal. Ketika seseorang menjalankan pengejaran ilmu ukhrawinya, mencari bekal untuk ukhrawinya, maka duniawinya akan tertinggal. Maka kata Rasul, carilah di antara keduanya yang lebih kekal gitu. Nah, yang lebih kekal di sini apakah maksudnya kita harus betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Nah, begitu teman-teman untuk sementara kisah sebentar karena sambil nunggu waktu berbuka. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua dan ini hanya sebuah pengalaman pribadi saya dan sebuah olah dari cipta, dari pemikiran dan olah rasa dan dari olahan spiritual dengan laku dan lain sebagainya. Saya mencoba memperbaiki diri saya dan kebetulan ketemu resep-resep yang tanpa disadari. Semoga ini hidayah dari Allah dan saya ingin mencoba berbagi ini kepada teman-teman semua. Untuk sementara begitu, semoga ada guna dan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.